Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Semoga kabar yang sehat dan bisa beraktivitas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, bagi sahabat tani semua, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga menjadi berkah untuk kita semua dan sukses selalu dalam berusaha. Nah, langsung saja sobat tani, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan kembali tahapan budidaya cabai rawit lokal rica jarum yang saya akan lakukan sekarang ini. Nah, sekarang sudah saya melewati tahapan pertama, yaitu pengolahan lahan, kemudian pembuatan bedengan dan jalur-jalur penanaman, dan yang sekarang ini yang saya sudah lakukan adalah penaburan dolomit atau kapur pertanian. Nah, ini kebetulan sobat tani, saya sudah lakukan penaburan kapur pertanian dan sudah diguyur hujan, jadi secara otomatis kapur tersebut sudah boleh larut dalam tanah yang saya sudah gemburkan ini. Nah, kemudian langkah kedua sobat tani sekarang ini yang saya akan lakukan adalah penaburan pupuk kandang yang saya sudah fermentasi 1 tahun yang lalu. Nah, ini saya lakukan pemupukan dasar sobat tani sebagai langkah kedua dalam budidaya cabai rawit lokal ini. Jadi total penggunaan pupukan yang saya gunakan adalah saya menggunakan 5 karung sobat tani dari 14 bedengan. Saya tidak menggunakan terlalu banyak karena kita nanti menambahkannya pada saat pemupukan susulan. Nah, tanpa lama-lama lagi sobat tani, kita simak cara aplikasi pupuk kandang tersebut pada lahan saya ini yang saya sudah lakukan penaburan kapur dolomit. Nah, tanpa lama-lama lagi sobat tani, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sobat tani, hasil aplikasi kapur pertanian atau dolomit yang saya sudah taburkan 4 hari yang lalu dan sudah diguyur hujan ini sobat tani, jadi sudah meresap semuanya. Nah, pada awalnya setelah saya melakukan penaburan pupuk kandang, saya gemburkan kembali sehingga mempermudah dalam penyerapan kapur pertanian tersebut. Jadi tujuannya sobat tani untuk menetralkan tingkat keasaman tanah dalam lahan ini. Nah, untuk langkah sekarang ini saya akan melakukan penaburan pupuk kandang. Jadi tata caranya sobat tani adalah seperti ini metodenya. Jadi saya sudah membuat larikan di tengah-tengah bedengan ini. Jadi cara penaburannya nanti hanya di tengah-tengah bedengan. Nah, setelah itu saya gemburkan kembali supaya nanti bisa menyatu semua dengan tanah. Nah, tujuannya sobat tani supaya nanti pada saat kita melakukan penanaman, akar-akar tanaman bisa menjangkau semua unsur-unsur hara yang kita taburkan dalam lahan ini. Nah, setelah itu sobat tani, saya tambahkan dengan pupuk organik. Nah, itu adalah tambahan dari pupuk kandang tadi sobat tani. Jadi yang penting dalam pengolahan lahan kita ini, penggunaan pupuk kandang itu harus yang sudah matang sobat tani. Jangan sampai pupuk kandang tersebut belum matang, itu akan berakibat fatal pada tanaman kita pada saat nanti melakukan penanaman. Apalagi penyakit jamur yang sering muncul dalam lahan kita pada musim penghujan. Nah, kita lihat sendiri sobat tani, ini kapur sudah larut semua sobat tani. Jadi tinggal kita menunggu tahapan selanjutnya, baru kita melakukan langkah berikutnya seperti penanaman atau pemasangan mulsa. Nah, baik sobat tani, kita lihat tata cara aplikasi pupuk kandang tersebut. Nah, inilah sobat tani jenis pupuk kandang yang saya akan taburkan di lahan saya ini. Ini adalah pupuk ayam potong atau ayam broiler. Nah, ini saya sudah fermentasi sobat tani 1 tahun yang lalu.
Jadi cara fermentasinya itu sobat tani, saya lakukan fermentasi dalam karung seperti ini. Nah ini saya sudah fermentasi dalam karung. Ini ada sebanyak 5 karung lebih sobat tani. Jadi ini sudah jadi dan sudah siap untuk diaplikasikan di lahan. Jadi ini saya sudah fermentasi dengan cara fermentasi dalam karung. Jadi kita tinggal melakukan penyiraman di dalam setiap karung ini dan kita biarkan dan kita bolak-balik dengan menggunakan PM4 dan larutan gula merah. Jadi itu saja cara aplikasinya sobat tani. Cara termudah untuk melakukan fermentasi pupuk kandang. Nah jadi untuk saat ini saya akan menaburkan semua pupuk ini dalam bedengan saya dengan takaran setiap bedengan itu mungkin ya satu karung sobat tani. Jadi saya tidak menggunakan pupuk kandang terlalu banyak karena itu berpengaruh nanti pada penyakit pada tanaman kita seperti penyakit jamur dan bakteri patogen dalam lahan kita, bisa memacu munculnya penyakit pada tanaman kita. Jadi kita lihat sendiri sobat tani, beginilah sudah situasinya. Nah bentuk material dari pupuk yang saya gunakan seperti ini. Jadi selain pupuk kandang sobat tani, nanti saya tambahkan lagi dengan pupuk kimia untuk penambahan unsur hara. Jadi itu juga dilakukan penaburan secara merata dan kita gemburkan kembali dengan menggunakan kultivator.
Nah, sahabat tani semua, saya sudah selesai melakukan kegiatan tahap kedua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya sudah melakukan penaburan pupuk kandang dengan letaknya itu sobat tani di tengah-tengah bedengan dengan terlebih dahulu membuat larikan. Nah, jadi seperti ini sobat tani yang saya jelaskan tadi. Jadi saya hanya membuat penaburan pupuk kandang di tengah-tengah bedengan, dan nantinya itu akan saya lakukan penggemburan lagi dengan menggunakan kultivator. Nah, setelah itu saya hamburkan lagi dengan tambahan pupuk kimia yaitu NPK 1616 atau pupuk mutiara. Nah, jadi seperti ini sobat tani. Nah, hasil kegiatan saya hari ini. Nah, dalam bedengan sebanyak 14 bedengan ini sobat tani sudah selesai semua. Dilakukan penaburan pupuk kandang atau pupuk dasar. Dan selanjutnya setelah terkena dengan air hujan ini, saya akan melakukan lagi satu kali tahapan sobat tani dengan melakukan sterilisasi lahan, yaitu dengan penggunaan M4 yang saya campurkan dengan gula merah. Itu adalah fermentasi pupuk kandang di lahan budidaya tanaman yang kita kelola ini. Nah, baik sobat tani, saya sudah melakukan sebagian penaburan pupuk kandang pada kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini saya akan melanjutkannya lagi sampai selesai karena ada 14 bedengan. Dan situasi sekarang ini sobat tani agak mendung, jadi saya akan melakukan penaburan secepatnya supaya nanti jika terkena air hujan bisa terserap di dalam tanah ini. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan nantikan tahapan berikutnya dalam budidaya cabai rawit kali ini, yaitu penaburan pupuk kimia. Nah, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Sukses selalu, salam tani Nusantara.